Edukasi, berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Sahabat edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini, kita akan membahas mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 semester 1. Judul, Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat. Nah, sahabat edukasi, mari kita dengarkan bersama-sama percakapan Kak Mega bersama teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Banjar Agung. Ada Nilu, Lia, dan juga Ellen. Selamat mendengarkan. Sahabat edukasi, salam jumpa bersama Kak Megawati untuk membahas materi sosiologi dengan judul materi Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat. Gejala sosial dalam sosiologi juga disebut dengan fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di dalam masyarakat diawali karena adanya perubahan sosial dan budaya. Gejala sosial juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Seiring dengan perkembangan zaman, menjadikan kehidupan perlahan mulai mengalami pergeseran. Dampak perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat tentunya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Marilah kita ikuti percakapan berikut. Hari ini kita enaknya kemana ya? Biar nggak jenuh gitu. Aduh, ya dikit lagi. Aduh, ya dikit lagi. Lia, berhenti dulu main gamenya. Kan aku lagi ngomong sama kamu. Hah? Apa? Kenapa? Ih, kesel deh. Kita nih udah lama ya sahabatan. Masa cuma gara-gara hobi baru kamu main gadget, suka lupa sama kawan sendiri? Ya udah, tadi kamu mau ngomong apa sih, Len? Ini enaknya kita kemana ya? Ya ampun, ini kenapa snapnya si Aldi galau gini? Mikirin apa ya tuh anak? Ih, sebel banget. Ditanya apa, malah jawabannya apa? HP lagi. Individualis banget deh. Kamu kenapa sih, Alan? Sensi banget. Guys, kenapa sih kalian pada diem gini? Ini loh, Lia, buat kesel banget. Aku nanya apa, dijawabnya apa, dicuekin lagi. Mikirin kesenangannya sendiri gitu, hedonis. Ya ampun Lia, kamu terkena dampak negatif dari gejala sosial gitu ya? Ih, maaf. Kan kita itu harus ngikuti perkembangan zaman biar bisa berkembang dan tahu banyak informasi. Kita juga harus bisa menerima perubahan budaya agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Iya sih, tapi ya nggak gitu juga kali.
Nah, kalau tahu informasi dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar itu dampaknya positifnya, Lia. Tapi ya jangan juga jadi individualis dan hedonis. Itu negatif kali, Lia. Iya, maaf ya. Aku jadi tahu nih mana dampak yang positif dan negatifnya. Jadi, aku bisa melakukan sikap yang baik, terutama buat masyarakat, khususnya sahabat-sahabatku. Maafin aku ya, Ellen. Oke sahabat, tapi jangan diulangi lagi loh ya. Ellen, ini udah waktunya makan siang nih. Ayo dong, delivery apa gitu. Lapar tahu. Lah sejam lalu kan kamu habis makan bakso tuh. 1 mangkok lagi, nggak tanggung-tanggung. Masa sih, Len? Itu perut apa karet ya? Kan belum makan nasi, guys. Kalau belum makan nasi tuh rasanya perut belum afdol. Kayak perut ini belum sah jadi perut gitu. Wah, korban dampak negatif gejala kultural like nih bocah. Haduh, apa itu ya? Kayaknya pernah denger deh. Itu loh yang di materi sosiologi kelas 10 semester 1. Ada juga kan pembahasannya? Bener banget. Akibat perubahan sosial budaya secara negatif menyebabkan cultural lag di masyarakat. Pengertian dari cultural lag atau kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Nah, ini menjadi gejala sosial dalam masyarakat loh. Dengan adanya gejala sosial di masyarakat, banyak nih ketimpangan budaya yang mana seseorang sulit menyesuaikan dengan perubahan dikarenakan sudah adanya kebiasaan yang melekat di daerahnya loh. Oh, kalau cultural shock, kalian ada yang tahu nggak? Aku tahu, Lia. Kalau cultural shock itu masih dampak negatif dari gejala sosial juga. Artinya, cultural shock adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima suatu perubahan, Lia. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang disebabkan akibat adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan sendiri. Dampak terburuk dari cultural shock adalah ketertinggalan kondisi dan bisa menyebabkan terjadinya ragam gejala sosial di suatu masyarakat, Lia. Oh, berarti kalau kamu tadi merasa belum makan, kalau belum makan nasi itu merupakan contoh kultural lag ya, Luh? Bener banget, cakep nih kesimpulannya. Terus kalau cultural shock apa contohnya? Aku tahu, Lia. Contohnya itu ketika kamu pergi ke Medan, kamu pasti akan kaget, Lia, atau nggak terbiasa ketika cari tambal ban motor atau mobil. Karena yang ada di sana tambal ban itu kereta, Lia. Pasti terjadi cultural shock atau kamu merasa kaget, Lia. Iya, bener banget. Perubahan sosial memiliki dampak luas sekali. Nah, kalau dampak positifnya apalagi ya selain dapat menemukan hal-hal yang baru? Ada yang tahu nggak? Aku tahu dong, Lia. Dampak positifnya yaitu terciptanya pola pikir yang semakin terbuka, nggak primitif, apalagi curigaan. Selain itu, yang paling penting adalah meningkatkan taraf pendidikan, Lia. Misalnya nih ya, perubahan pada sistem pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter. Itu positif banget, ya kan? Setuju banget sama Nilu. Jadi, kesimpulannya kita belajar hari ini yaitu kita sudah bisa menganalisis dampak positif dan negatif dari gejala sosial di masyarakat. Alhamdulillah, dengan adanya realita hari ini, kita jadi paham ya tentang materi sosiologi, tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Iya, bener banget.
Gejala sosial memiliki dampak yang luas sekali ya teman-teman. Oh, iya ya. Nah, kalau dampak positifnya apalagi ya? Selain dapat menemukan hal-hal baru, ada yang tahu nggak? Aku tahu dong, Lia. Dampak positifnya yaitu terciptanya pola pikir yang semakin terbuka, nggak primitif apalagi curigaan. Selain itu, yang paling penting adalah meningkatkan taraf pendidikan, Lia. Misalnya nih ya, perubahan pada sistem pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter. Itu positif banget, ya kan? Setuju banget sama kamu nih Lu. Jadi, kesimpulannya kita belajar hari ini yaitu kita sudah bisa menganalisis dampak positif serta dampak negatif dari gejala sosial di masyarakat tentunya. Wah, alhamdulillah banget ya. Dengan adanya realita hari ini, kita bisa paham tentang materi sosiologi tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Mantap dong. Ya iyalah, kita kan belajar sambil melihat fakta secara langsung. Itu kan lebih asik. Alhamdulillah terus pokoknya, mantap. Sahabat edukasi, setelah menyimak perbincangan tadi, yang patut digarisbawahi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gejala sosial dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama dapat mengetahui informasi yang terjadi di sekitar kita dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dampak positif yang kedua yaitu dapat terciptanya pola pikir yang semakin terbuka dan dapat juga meningkatkan taraf pendidikan seperti adanya perubahan pada sistem pendidikan yang mengarah pada karakter peserta didik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, terjadinya disorganisasi sosial. Konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Pada perbincangan tadi cenderung beralih kepada sikap individualis atau mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan lingkungan sosial sekitar. Karena dalam perbincangan tadi antara Ellen dan Lia ada tindakan individualis. Lia yang tidak mendengarkan temannya ketika bertanya atau berbicara. Dampak negatif yang kedua adalah cultural shock atau guncangan budaya. Mbak, stick 3 sama jus mangganya ya. Jangan lupa loh, 3 juga. Enggak, aku maunya jus stroberi aja. Ih, kamu nih ribet banget sih jadi orang. Makan tinggal makan. Ya kenapa sih Lia? Aku kan maunya minum itu. Nggak pakai lama ya Mbak? Lihat deh, ada baju bagus loh. Banyak diskonnya lagi. Terus free ongkir loh guys. Ih, mending juga beli di pasar. Jelas bisa nawar lagi. Ih, mager lah. Ke pasar itu ribet. Mending online shop. Barang bisa langsung diantar sampai rumah. Oh iya, sambil nunggu jadi kepikiran sama PR nih. PR apa ya? Kok aku lupa sih? Itu loh Lia, yang disuruh guru mencari faktor-faktor penyebab terjadinya gejala sosial di suatu masyarakat.
Iya ya, kasih tahu dong. Apa sih faktor penyebabnya? Aku belum tahu loh. Kalau menurut aku sih, faktor kultural masuk loh sebagai penyebab gejala sosial. Loh, kok bisa? Iya, karena faktor itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas yang berkaitan pula dengan nilai sosial dalam masyarakat. Contohnya yang seperti apa ya? Ya, itu tuh tadi, Ellen itu contohnya. Lah, kok jadi bawa-bawa aku gini sih? Yaitu, banyaknya masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa belanja online itu praktis dan juga nyaman. Otomatis membentuk pola pikir setiap orang yang ada di lingkungan tersebut. Wah, berarti faktor kultural itu bisa benar-benar menyebabkan gejala sosial ya? Ya jelas dong, kan udah dijelasin tadi. Eits, makanannya udah dateng nih. Ayo kita selfie dulu guys. Kita bikin story biar kayak orang-orang gitu. Doa dulu kali biar berkah makanannya. Ya udah, ayo kita doa dulu aja. Yaudah yuk, doa. Faktor apa lagi ya selain kultural? Ada yang tahu nggak sih? Faktor struktural sih setauku, karena berkaitan dengan pola hubungan antar manusia. Contohnya ya kayak kita ini, selfie untuk diunggah ke medsos, biar orang-orang pada tahu. Itu kan berarti dapat menciptakan pola hubungan antar manusia dan juga kelompok. Udah, lapar nih, habisin dulu makanannya. PR itu dilanjutin di rumah. Kan PR singkatan dari pekerjaan rumah, bukan pekerjaan kafe. Sekalian aja di sini. Ntar kalau udah sampai rumah, udah nggak sempet lagi, malah ujungnya nggak dikerjain lagi. Iya ya, sekalian dong. Jenis-jenis gejala sosialnya apa aja? Oh iya, setauku sih salah satunya ada aspek ekonomi. Dilihat dari aspek ekonomi, gejala sosial itu sangat berhubungan dengan perekonomian di dalam masyarakat. Dan jika ada suatu individu yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka terjadi suatu gejala sosial. Terus, contoh gejala sosial dari aspek ekonomi itu apa aja ya? Contohnya itu tuh ada pengangguran, kemiskinan, dan masalah kependudukan. Selain aspek ekonomi, ada yang lain nggak? Oh iya, aku baru ingat nih. Ada aspek psikologis loh. Coba sih jelasin dong, apa sih itu maksudnya? Maksudnya, tingkah laku suatu individu bisa dipengaruhi oleh aspek psikologis dalam masyarakat. Contohnya nih, kayak stres, tekanan jiwa, depresi, atau bahkan gangguan jiwa. Itu semua bisa menyebabkan gejala sosial di masyarakat tentunya. Wah, mantap banget penjelasan Mulan. Pasti dapat nilai 100 kita besok. Ya udahlah, udah habis nih makanannya. Pulang aja yuk. Ayo. Yuk. Sahabat edukasi, setelah menyimak perbincangan tadi, yang patut digarisbawahi adalah sebagai berikut. Gejala sosial dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama dapat mengetahui informasi yang terjadi di sekitar kita dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dampak positif yang kedua yaitu dapat terciptanya pola pikir yang semakin terbuka. Dan
dapat meningkatkan taraf pendidikan seperti adanya perubahan pada sistem pendidikan yang mengarah pada karakter peserta didik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dampak negatif yang pertama disebut dengan disorganisasi sosial. Konsep dari disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya gejala sosial dalam masyarakat. Dari percakapan Ellen dan Lia, kita bisa melihat bahwa Lia mementingkan diri sendiri atau bersikap individualis, asik dengan kesenangannya masing-masing. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah cultural shock atau guncangan budaya. Yang dimaksud dengan guncangan budaya atau cultural shock adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang disebabkan adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan sendiri. Pada perbincangan tadi, terdapat contoh yaitu ketika berpergian ke daerah Medan, kita tidak akan menemukan tambal ban motor atau mobil, melainkan tambal ban kereta. Karena kereta di sana merupakan bahasa lain dari kendaraan beroda 2 atau beroda 4. Tentu saja, bagi kita yang bukan berasal dari daerah tersebut akan merasa terguncang dan tidak terbiasa. Sedangkan pada pembahasan yang berikutnya itu berkaitan dengan faktor penyebab gejala sosial. Adapun faktor penyebab gejala sosial diantaranya yang pertama, faktor kultural. Faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan komunitas. Faktor kultural contohnya adalah kebiasaan masyarakat berbelanja secara online. Pada perbincangan tadi telah dilihat adanya sikap dari beberapa siswa yang suka berbelanja secara online. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor struktural yang bisa dilihat dari pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin dalam masyarakat. Contohnya apa nih? Contohnya dalam perbincangan tadi kita melihat adanya kebiasaan mengunggah foto ke media sosial sebagai bentuk hubungan antar individu dan kelompok. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis gejala sosial. Apa saja jenis-jenis gejala sosial? Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu pendapatan. Dilihat dari aspek ekonomi, gejala sosial sangat berhubungan dengan perekonomian di dalam masyarakat. Dan jika ada suatu individu yang tidak bisa mencukupi suatu kebutuhannya, maka akan terjadi suatu gejala sosial di dalam masyarakat. Nah, kemudian apalagi jenis gejala sosial yang lainnya? Jenis gejala sosial yang lainnya berikutnya adalah psikologis. Aspek psikologis ini memperhatikan tingkah laku suatu individu bisa saja dipengaruhi oleh aspek psikologis di dalam masyarakat. Sebagai contoh dari gejala sosial psikologis yaitu stres, tekanan jiwa, depresi, dan bahkan adanya gangguan jiwa. Beberapa contoh dari gejala psikologis ini bisa menimbulkan gejala sosial di dalam masyarakat. Baiklah, sahabat edukasi, demikianlah pembahasan materi sosiologi dengan judul Ragam Gejala Sosial di dalam Masyarakat pada hari ini. Semoga dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini.
Dan jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah diberikan dan semoga bermanfaat. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.